A few moments later. Dan saya di sini sebagai ketua sekaligus kameramen dan samping saya sebagai laporan dan samping saya satu lagi Nita Griani sebagai wawancara. Sekian dari kami, selamat menikmati video kami. Ya, saya masuk ya, masuk. Ya, dulu, saya juga kebetulan dulu. Apa kira-kira kedatangan dengan ke sini kebetulan kan ini karena kita sudah latihan juga, ada teman-teman dari belakang ini apa ya dewan saya kira-kira ada yang berapa nih? Bagi dari presiden Pak, ada juga untuk mewawancarai anak sekitar sama yang ada. Oh, tukang sakit anak kita sekarang. Jadi dari siapa mana? Yang anak sebenarnya. Kebetulan aja ya, kakak kebetulan pernah sekolah SMA Negeri Sembilan ini kan SMA Negeri Sembilan ini kan dulu kakak tamat tahun 1989 dulu, kemudian terakhir pindah ke Sumemati ya, pindah ke Sumemati jadi SMA 9 ya namanya ya. Nah, itu jadi kakak juga mantan SMA Negeri Sembilan ini dan di 9. Jadi kira-kira apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan pertama, apa itu kewirausahaan kita? Kewirausahaan kita itu adalah suatu wadah bagi para penegak, bantara, laksana, dan pandeglang dalam mengekspresikan diri dan semangatnya dalam menyongsong masa depan. Jadi penegak bantara itu adalah penegak bantara dan laksana itu adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau pandeglang itu adalah mahasiswa. Jadi ada juga kita dari mahasiswa juga di sini berlaku. Jadi sebagai wadah dan kita tujuan daripada Sanggar Muda itu yang melaksanakan pembinaan terhadap pemuda untuk menjadi generasi pemuda yang tangguh. Jadi untuk menjadikan generasi bangsa yang berwawasan Pancasila, cinta tanah air, karena adik-adik kita ini yang bantara, laksana, dan pandeglang ini adalah calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Apa itu kira-kira? Yang kedua, bagaimana sejarah awal dirinya kewirausahaan? Sejarah awalnya itu adalah kerjasama wakil nasional dengan Tentara Nasional Indonesia dan sesuai dengan pasal 7 nomor 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu melaksanakan pembinaan di daerah. Salah satunya di samping tugas-tugas geografi, demografi, kondisi sosial, juga kita melaksanakan pembinaan di bidang wanpil. Bidang wanpil itu bidang perlawanan wilayah. Artinya kita membina generasi muda, termasuk salah satunya adalah Sanggar Muda ini untuk menjadi generasi bangsa yang siap untuk memimpin masa depan bangsa kita ke depan. Ketiga, bagaimana sejarah pembentukan awal kewirausahaan kita Orangnya 020110 Medan Manawan? Oh, jadi kalau kita bertanya tentang sejarah, maka kita harus menjelaskan tentang dulu ya, dari awalnya sampai kemarin.
Jadi kakak lanjut ulama pada tanggal 24 Agustus 1971, kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1992-93, kemudian kakak bertugas di beberapa daerah, Bandung, Kalimantan, yang pernah ke Kalimantan, Ambon. Terakhir kakak kembali ke Medan ini, masuk ke Gudang Satu Bukit Barisan, kemudian ke Kodim Kota, dan kakak masuk ke Koramil 0978. Jadi ketika menjadi anggota 09 lawan, kakak menjabat pada saat itu adalah Bupati Wangil. Bupati Wangil itu adalah antara tinggi urusannya perlawanan wilayah. Jadi pada saat itu kakak setelah menjabat, kakak membina pramuka yang membentuk pramuka sesuai dengan perintah Kasat juga, Bapak Kasat melalui Panglima, kemudian itu tadi kakak membina Sakawira K3 ini dan mengundang sekitar 20 orang siswa dari sekolah SMA, yaitu penegak tentara, penegak laksana, dan pamungkas. Kemudian pada tahun 2019, kakak pindah lagi ke Kornos 10 dan Magelang. Nah, karena tugas kakak di Magelang wilayahnya Kornos 10 ini dan Labuan dan Magelang, maka kakak membentuk lagi Sakawira K3 di sini yang saat ini sekarang termasuk akbar ini Pak Maja sebagai sebagai Dewan Saka, dan pelatihan yang saya laksanakan tiap hari Minggu, setiap hari Minggu jam 1 sampai dengan jam 17.00. Pertanyaan apa keberadaan Sakawira K3 di Indonesia? Kalau manfaatnya saya rasa karena di samping juga pramuka yang hidup dengan keterampilan juga pakai masyarakat, saya juga kami memberikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi penegak ini adalah menjadi dulu kami di dalam lingkungan, menjelaskan dalam lingkungan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu yang sebenarnya, sehingga tidak ada lagi bahaya radikal, bahaya laten, dan lain-lain. Di samping itu juga anak-anak saya ini adalah sebagai contoh bagi generasi muda yang lain bahwa mereka mau berbakti untuk mendukung masa depan mereka. Bisa kami garantikan. Jadi sesuai dengan program kerja kakak juga untuk pembinaan generasi muda ini, jadi dia menjadi contoh di tengah masyarakat dalam segi Pancasila, hubungan umat beragama, ya kira-kira itu. Dan salah satu yang paling penting di antara itu adalah untuk menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya narkoba yang akan sedang terjadi di lingkungan itu, bahaya narkoba, kehidupan bebas, dan lain-lain. Paling tidak kita, kalau kami tidak mampu melatihnya, beberapa orang muda ini bisa selamat dari narkoba itu sendiri. Jadi kita tahu sekarang ada yang sekarang kan jadi hukumannya begitu besar apa. Jadi paling tidak Sakawira ini bisa betul dalam menyelamatkan generasi muda itu, termasuk dari sekarang ini yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah begal, tawuran sekolah. Jadi dengan adanya Sakawira ini, mereka kan penegak-penegak ini dari penegak lantarannya dari beberapa musuh pada sekolah-sekolah. Itulah mereka yang menjelaskan bahwa berbeda sekolah dan berarti musuh. Jadi berbeda sekolah itu kita harusnya saling menghargai, ya kan? Jadi berteman, saling menghargai antar teman. Jadi jangan ada tawuran-tawuran anak sekolah yang tidak pantas, ya kan? Jadi itulah sebagai bentuk kita menjelaskan kepada generasi yang lain yang mungkin tidak bergabung dengan Sakawira ini, kepada rekan-rekannya bahwa narkoba itu harus dijauhi, bahwa pergaulan bebas itu harus dijauhi, bahwa tawuran tempat sekolah itu tidak penting. Jadi yang penting adalah bagaimana menyongsong masa depan generasi muda sebagai
Pemimpin bangsa ke depan. Untuk pertanyaan kelima, apa bedanya pramuka lulus depan dengan satuan karya? Jadi pramuka lulus depan itu adalah di bawah kuartir nasional, kemudian turun ke kuartir daerah sampai kabupaten dan ke sekolah-sekolah. Itulah pramuka lulus depan sesuai dengan kurikulumnya juga. Itulah pramuka lulus depan. Nah, bedanya dengan Saka Wira Kartika adalah Saka Wira Kartika itu memang pramuka dari lulus depan yang kita rekrut untuk menjadi anggota Saka Wira Kartika. Jadi tidak dari satu lulus depan, namun dari beberapa lulus depan yang penegaknya mau bergabung dengan Saka Wira Kartika. Itu aja bedanya. Jadi naungannya Saka Wira Kartika itu di bawah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jadi ada juga saka-saka lain seperti untuk Angkatan Udara, itu namanya Saka Dirgantara. Kemudian untuk TNI itu namanya Saka Badari. Jadi untuk kita sendiri Angkatan Darat adalah Saka Wira Kartika. Pertanyaan terakhir, apa kendala untuk generasi muda saat ini? Aku sampaikan untuk generasi muda saat ini, rajinlah belajar, jangan terpengaruh dengan lingkungan yang saat ini banyaknya narkoba, beredarnya narkoba, kemudian belajar yang baik, suatu masa depan, semangat belajar, jauhnya yang tidak baik, karena kalian adalah generasi calon bangsa ke depan. Itu saja. Pendapat pada lapangan saya Bang selaku narasumber para kami. Semoga ke depannya dan untuk organisasi Saka Wira Kartika kita semakin maju dan dikenal di kalangan masyarakat. Amin. Kakak juga berterima kasih terhadap kalian generasi muda yang mau bertanya. Memang harus bertanya. Pemuda-pemuda yang bertanya terus. Kalau tidak tahu bertanya supaya kalian mengerti. Sampaikan juga salam kakak kepada Bapak Ibu guru di sana dari mantan siswa SMA Negeri Darul Jadi Pilda Pangkita Sumatera ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Baik, terima kasih. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalau mau bergabung, mau berlatih dengan Saka Wira Kartika kita, datang hari ini ya.